Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pemalasari dari kelas 03 PPKE 001. Ini menyampaikan materi untuk tugas video pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PPKN kelas 11 mengenai mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru melalui video pembelajaran, siswa dapat mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran menurut IPK yaitu yang pertama, siswa mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, siswa mampu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi. Tahukah kamu apa itu integrasi nasional? Ya, integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Integrasi nasional berarti mengasimilasi berbagai kelompok menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, integrasi nasional adalah aspek penting dari stabilitas dan kemajuan suatu negara. Penting untuk mengatasi tantangan untuk mencapainya dan mempromosikan persatuan dan pemahaman nasional. Baiklah, selanjutnya mari kita menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis dari sisi wilayah. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia berada pada posisi silang, sangat strategis. Posisi silang di sini adalah bahwasanya Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahannya saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia sendiri. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Berikut adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Di antaranya yaitu ancaman di bidang ideologi, meliputi adanya paham komunisme, pengaruh liberalisme yang diakibatkan globalisasi, serta masuknya kapitalisme ke sendi pemerintahan. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik, meliputi separatisme dari dalam dengan atau tanpa senjata seperti OPM. Yang kedua yaitu adanya intervensi asing dalam dinamika percaturan politik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi, meliputi adanya globalisasi perekonomian. Yang kedua, masuknya investor-investor asing ke dalam SDA vital negara. Dan yang terakhir, privatisasi sumber daya alam oleh swasta. Selanjutnya yaitu yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya, meliputi adanya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang kedua yaitu masuknya paham hedonisme, adanya pengaruh negatif globalisasi. Nah, dan yang terakhir yaitu yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, meliputi pemberontakan bersenjata seperti yang dilakukan PKI. Yang kedua, agresi militer oleh asing seperti yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia.
Adapun strategi dalam mengatasi ancaman tersebut. Berikut adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Meliputi yang pertama mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Strategi yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu meliputi pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, tidak bertanggung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Baiklah, yang ketiga yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Meliputi pertama, selektif dalam memilih setiap budaya yang datang dari luar. Yang kedua, menciptakan kebinekaan di antara sesama rakyat. Yang ketiga, yaitu negara mencegah masuknya setiap budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Strategi yang keempat yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Meliputi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Strategi yang keempat yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Meliputi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang terakhir yaitu yang ketiga menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Baiklah, setelah tadi kita mengkaji kasus ancaman terhadap integrasi nasional serta strategi dalam mengatasi ancaman tersebut, mari sekarang kalian latihan membuat peta konsep mengenai ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi mengatasinya. Baiklah, kalau begitu selamat mengerjakan. Cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.